Tunggu, kamu tahu nggak? Partikel di dunia kuantum berubah saat dilihat. Iya, berubah cuma karena diamati. Artinya realitas ini nggak tetap. Dan yang lebih gila, kamu ikut membentuk apa yang terjadi. Di video kali ini kita akan membahas tentang arti diamati dalam sains. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pintu rahasia, dalam dunia sains, kata diamati terdengar sederhana, seolah hanya berarti melihat, mencatat, dan memahami sesuatu dengan indera atau alat. Namun ketika ilmu pengetahuan berkembang, terutama dalam fisika modern, makna dari kata diamati menjadi jauh lebih dalam dan misterius. Ia tidak lagi sekadar aktivitas pasif, tetapi justru menjadi bagian dari proses yang menentukan bagaimana realitas itu sendiri muncul. Dalam fisika klasik, dunia dianggap berjalan tanpa bergantung pada pengamat. Benda tetap ada, bergerak, dan berubah. Apakah kita melihatnya atau tidak? Batu akan jatuh, air akan mengalir, dan matahari akan terbit tanpa memerlukan kehadiran manusia untuk menyaksikannya. Pengamatan hanyalah cara manusia memahami apa yang sudah terjadi. Namun, ketika ilmu memasuki dunia kuantum, pemahaman itu mulai berubah. Para ilmuwan menemukan bahwa pada tingkat paling kecil, partikel tidak memiliki keadaan yang pasti sebelum diamati. Sebuah elektron, misalnya, tidak berada di satu titik tertentu, melainkan dalam banyak kemungkinan sekaligus. Keadaan ini disebut superposisi. Yang mengejutkan adalah ketika pengamatan dilakukan, kemungkinan itu seolah memilih satu keadaan. Partikel yang sebelumnya tersebar dalam berbagai kemungkinan tiba-tiba muncul dalam satu posisi tertentu, seolah-olah tindakan mengamati itu sendiri berperan dalam menentukan hasil. Disinilah makna diamati menjadi sangat penting dan membingungkan. Apakah ini berarti bahwa kesadaran manusia menciptakan realitas, ataukah alat pengukur yang digunakan dalam eksperimen yang menyebabkan perubahan itu? Para ilmuwan masih berdebat tentang hal ini. Ada yang berpendapat bahwa interaksi fisik dengan alat sudah cukup untuk mengubah keadaan partikel. Namun ada juga yang bertanya, apakah kesadaran pengamat memiliki peran yang lebih dalam eksperimen terkenal seperti double slit experiment? Fenomena ini terlihat dengan jelas ketika partikel tidak diamati. Ia bertindak seperti gelombang, menyebar dan menciptakan pola interferensi. Namun ketika diamati, ia bertindak seperti partikel, memilih jalur tertentu. Perubahan perilaku ini terjadi hanya karena adanya pengamatan. Ini membuat kata diamati tidak lagi berarti sekadar melihat, tetapi menjadi bagian dari interaksi yang mengubah apa yang diamati itu sendiri. Pengamat tidak lagi berdiri di luar sistem, tetapi menjadi bagian dari sistem itu. Ia tidak hanya menyaksikan realitas, tetapi juga berperan dalam membentuknya. Dalam perspektif filosofis, hal ini membuka pertanyaan besar tentang hubungan antara manusia dan alam semesta. Jika pengamatan memengaruhi realitas, maka batas antara subjek dan objek menjadi kabur. Manusia bukan lagi pengamat yang terpisah, tetapi bagian dari jaringan besar yang saling memengaruhi dalam kehidupan sehari-hari. Konsep ini bisa memberi pemahaman baru tentang kesadaran. Apa yang kita perhatikan, apa yang kita fokuskan, seolah menjadi lebih nyata dalam pengalaman kita. Bukan karena kita menciptakan dunia dari nol, tetapi karena perhatian kita menentukan bagaimana kita mengalami dunia tersebut. Ketika seseorang terus fokus pada masalah itu terasa semakin besar. Ketika seseorang fokus pada hal-hal yang memberi makna dan ketenangan, hidup terasa lebih ringan. Ini bukan semata-mata karena dunia berubah, tetapi karena cara kita mengamati dunia memengaruhi pengalaman kita terhadapnya. Dalam sains, tentu penting untuk tidak mencampurkan konsep ilmiah dengan kesimpulan yang terlalu jauh. Fisika kuantum tidak secara langsung mengatakan bahwa pikiran manusia bisa menciptakan realitas sesuka hati. Namun ia menunjukkan bahwa pada tingkat tertentu, pengamatan adalah bagian dari proses, bukan sekadar penonton. Makna diamati juga berkaitan dengan keterbatasan alat dan indera manusia. Apa yang kita lihat bukanlah realitas secara utuh, tetapi hasil dari interaksi antara objek, cahaya, dan sistem penglihatan kita.
Alat-alat ilmiah membantu memperluas kemampuan ini, tetapi tetap memiliki batas. Ini berarti bahwa realitas yang kita pahami selalu melalui filter. Kita tidak melihat dunia apa adanya, tetapi dunia sebagaimana ia muncul melalui cara kita mengamatinya. Dalam konteks ini, diamati adalah jembatan antara sesuatu yang ada di luar dan pemahaman yang terbentuk di dalam diri kita. Pada akhirnya, konsep diamati dalam sains mengajarkan kerendahan hati bahwa apa yang kita ketahui tentang dunia mungkin hanya sebagian kecil dari apa yang sebenarnya ada, bahwa realitas lebih kompleks, lebih halus, dan lebih misterius dari yang kita bayangkan. Dan mungkin di balik semua itu ada satu pelajaran sederhana, bahwa melihat bukan hanya soal mata, tetapi juga soal kesadaran. Bagaimana kita hadir, bagaimana kita memperhatikan, dan bagaimana kita memahami. Semuanya ikut membentuk pengalaman kita terhadap dunia. Dalam keheningan pengamatan, manusia tidak hanya menemukan dunia di luar dirinya, tetapi juga menemukan sesuatu di dalam dirinya. Sebuah kesadaran yang selalu hadir, yang menyaksikan, dan yang menjadi bagian dari misteri besar yang disebut realitas. Ketika para ilmuwan mencoba memahami lebih jauh arti diamati, mereka mulai menyadari bahwa pengamatan bukan hanya tentang melihat hasil akhir, tetapi juga tentang bagaimana proses itu terjadi. Dalam eksperimen kuantum, alat ukur yang digunakan untuk mengamati partikel justru mengganggu keadaan alami partikel tersebut. Ini berarti bahwa setiap usaha untuk mengetahui sesuatu secara pasti justru mengubah sesuatu itu sendiri. Disinilah muncul sebuah paradoks. Untuk mengetahui realitas secara akurat, kita harus mengamatinya. Tetapi saat kita mengamatinya, kita justru mengubah realitas itu. Maka, apakah mungkin kita benar-benar mengetahui keadaan asli dari sesuatu tanpa memengaruhinya? Pertanyaan ini menjadi salah satu misteri terbesar dalam sains modern. Konsep ini dikenal dalam prinsip ketidakpastian, di mana kita tidak bisa mengetahui secara bersamaan posisi dan kecepatan partikel dengan pasti. Semakin kita mencoba mengetahui satu aspek, semakin kabur aspek lainnya. Seolah-olah realitas memiliki batas yang tidak bisa ditembus sepenuhnya oleh pengamatan manusia. Hal ini memberikan gambaran bahwa alam semesta tidak hanya kompleks, tetapi juga memiliki sifat yang tidak sepenuhnya bisa dipahami secara absolut. Selalu ada ruang ketidakpastian, ruang misteri yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan angka dan rumus. Dalam konteks yang lebih luas, arti diamati juga berkaitan dengan bagaimana manusia membangun pengetahuan. Sains tidak hanya mengumpulkan fakta, tetapi juga menafsirkan hasil pengamatan. Dua orang ilmuwan bisa melihat data yang sama, tetapi menafsirkannya dengan cara yang berbeda. Ini menunjukkan bahwa pengamatan tidak pernah benar-benar netral, karena selalu melibatkan cara berpikir dan kerangka pemahaman pengamatnya. Dalam kehidupan sehari-hari, hal ini juga terjadi. Dua orang bisa mengalami kejadian yang sama, tetapi merasakan dan memaknainya dengan cara yang berbeda. Satu melihatnya sebagai masalah, yang lain melihatnya sebagai pelajaran. Perbedaan ini bukan karena realitasnya berbeda, tetapi karena cara mengamatinya yang berbeda. Semakin dalam kita memahami arti diamati, semakin kita menyadari bahwa realitas bukan hanya sesuatu yang ada di luar, tetapi juga sesuatu yang terbentuk dalam kesadaran kita. Apa yang kita lihat, dengar, dan rasakan adalah hasil dari interaksi antara dunia luar dan cara kita memprosesnya. Dalam beberapa teori modern, bahkan muncul gagasan bahwa kesadaran mungkin bukan hanya hasil dari otak, tetapi bagian fundamental dari alam semesta. Meskipun ini masih menjadi perdebatan, ide ini menunjukkan betapa pentingnya peran pengamat dalam memahami realitas. Ketika seseorang mulai menyadari hal ini, ia mungkin akan lebih berhati-hati dalam menilai sesuatu. Ia tidak lagi cepat menyimpulkan, karena ia tahu bahwa apa yang ia lihat mungkin bukan gambaran penuh. Ia menjadi lebih terbuka, lebih tenang, dan lebih sadar bahwa ada banyak hal yang tidak bisa langsung dipahami. Arti diamati juga mengajarkan bahwa perhatian adalah sesuatu yang berharga. Apa yang kita beri perhatian
akan menjadi lebih dominan dalam pengalaman kita. Jika kita terus-menerus fokus pada hal-hal negatif, maka pengalaman kita akan dipenuhi oleh hal tersebut. Jika kita belajar mengarahkan perhatian pada hal yang memberi makna, maka pengalaman hidup akan terasa berbeda. Ini bukan berarti mengabaikan kenyataan, tetapi memilih bagaimana kita berinteraksi dengan kenyataan tersebut. Karena pada akhirnya, pengalaman hidup manusia bukan hanya ditentukan oleh apa yang terjadi, tetapi oleh bagaimana ia mengamati dan memaknainya. Dalam dunia sains, pengamatan adalah alat untuk memahami alam semesta. Tetapi dalam kehidupan, pengamatan juga menjadi alat untuk memahami diri sendiri. Ketika seseorang mulai mengamati pikirannya, emosinya, dan reaksinya, ia mulai mengenal dirinya lebih dalam. Ia tidak lagi bereaksi secara otomatis, tetapi mulai bertindak dengan kesadaran. Pada titik ini, arti diamati menjadi lebih luas, bukan hanya tentang melihat dunia luar, tetapi juga tentang menyaksikan dunia dalam. Dan ketika kedua pengamatan ini berjalan seimbang, seseorang mulai melihat kehidupan dengan cara yang lebih utuh. Ia tidak lagi terjebak pada apa yang tampak di permukaan, tetapi mulai merasakan kedalaman dari setiap pengalaman. Ia menyadari bahwa realitas bukan hanya sesuatu yang tetap, tetapi sesuatu yang terus berubah, dan ia adalah bagian dari perubahan itu. Dan mungkin disitulah makna terdalam dari diamati, bahwa dalam setiap pengamatan ada hubungan antara yang melihat dan yang dilihat, dan dalam hubungan itu ada proses yang terus membentuk, mengubah, dan mengungkapkan realitas. Manusia mungkin tidak akan pernah sepenuhnya memahami semua misteri ini, tetapi melalui pengamatan yang sadar, ia bisa mendekati pemahaman yang lebih dalam, bukan hanya tentang alam semesta, tetapi juga tentang dirinya sendiri.